Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa pohon itu dikenal daripada buahnya. Kita mau mengetahui suatu pohon itu baik atau tidak, itu dikenal daripada buah yang dihasilkan daripada pohon itu. Itu sebabnya demikian pula dengan pohon kehidupan saudara dan saya. Bagaimana pohon kehidupan saudara dan saya itu dikenal dari buah apa yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan saudara dan saya menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, buah yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, berarti buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan saudara dan saya adalah buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Buah-buah yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Buah-buah kehidupan yang kita hasilkan adalah buah di mana orang akan mengenal, orang akan melihat pohon kehidupan bagaimana yang kita punyai. Sebab pohon kehidupan kita akan dikenal daripada buah-buah kelakuan kita di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, orang bisa munafik, orang bisa berpura-pura, tapi buah dari kemunafikan, kepura-puraan itu akan terlihat sangat jelas. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, kita melakukannya karena kasih, karena bukti daripada kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama, maka buah-buahnya itu hasil dari sebuah ketulusan itu pun akan kelihatan. Jadi pohon kehidupan kita bagaimana adalah pohon kehidupan yang baik atau pohon kehidupan yang buruk, itu dikenal daripada buah kehidupan, kelakuan kita selama kita hidup boleh menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup itu adalah pilihan. Apa yang saudara dan saya pilih hari ini, itu yang akan kita terima di kemudian hari. Itu sebabnya berhati-hatilah memilih dalam lingkungan yang baik, memilih pergaulan yang baik. Sebab pergaulan yang baik, lingkungan yang baik akan menghasilkan, membuat kita mengalami yang baik di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ada di dalam lingkungan yang buruk, keadaan yang buruk, situasi bergaul dengan yang buruk, itu akan menghasilkan yang buruk di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak saya yang kedua itu pencandu narkoba. Jadi ketika dia boleh pulih, kenapa dia bisa pencandu narkoba? Karena dia ada di dalam lingkungan, ada di dalam suatu pergaulan yang semuanya buruk. Dan satu kali oleh anugerah Tuhan ada pertobatan dia. Dia pernah bertobat. Dia pernah berbalik daripada jalan yang salah. Dan saat dia berbalik itu, saudara, saya bilang dengan dia, jangan sekali-kali kamu kembali kepada lingkunganmu yang lama, sebab engkau akan terjerumus kembali. Tapi anak saya berkata dengan saya, Mi, bukan hanya saya, Mi, yang bertobat. Saya merindukan bahwa teman-teman saya itu pun boleh bertobat. Maka dari itu tujuan saya ke tempat teman-teman saya adalah supaya mereka mengikuti, mengenal Yesus Kristus, mengikuti jejak saya, dan mereka boleh berbalik dari jalan yang salah, mereka boleh bertobat. Saudara-saudara, yang direncanakan, yang ingin dilakukan itu adalah baik. Tetapi saya katakan kepada anak saya, Widi, kamu belum kuat. Belum saatnya kamu bergaul dengan lingkunganmu. Belum saatnya kamu memenangkan jiwa mereka.
Saatnya kamu hanya membenarkan diri, kamu lebih dekat dengan Tuhan, kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kamu kalau punya beban untuk teman-teman kamu, maka kamu berdoa untuk mereka. Hari lepas hari mereka doakan mereka, setiap teman-temanmu, agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara, anak saya nggak percaya. Lalu mulailah, karena saya bukakan dia waktu itu ada pujasera, dia yang memimpin, maka teman-temannya mulai datang satu demi satu. Maksudnya dia konselingkan, dia ceritakan, dia bersaksi dengan teman-temannya. Saudara, ini kan baik, yang dia lakukan baik, tujuannya baik. Kenapa yang baik ini bisa menjadi tidak baik? Karena namanya kita manusia pasti punya persoalan. Satu hari Widi merasa nggak nyaman, punya persoalan. Ketika dia punya persoalan, dia stres, saudara, maka dia di antara teman-temannya tahu dia stres, temannya pikir ini kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan, maka temannya mulai mengajak dia dari satu kali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali nggak mau, mungkin ke 10 kali dia tergoda. Dan ketika dia tergoda, jatuhlah dia untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, ketika kita belum saatnya, kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang lingkungan yang lama kita. Jangan pernah ingin lakukan. Ketika anak saya jatuh kedua kalinya, dan jatuh itu yang kedua kalinya itu parah, dan hanya anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang bisa memberikan kepada dia kesempatan kedua untuk boleh bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kesempatan kedua ketika dia dapati, dia boleh bertobat dengan sungguh-sungguh, boleh kembali ke jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia sudah punya pengalaman. Dia tidak lagi mau bergaul dengan lingkungan dia, lingkungan yang lama yang membuat dia rusak, tetapi dia tetap berdoa dan mencoba menjalin hubungan dengan Tuhan. Akhirnya dia dapatkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika waktunya sudah tiba, Tuhan utus dia. Dia boleh pergi bukan hanya di lingkungan kecil, dia boleh melayani ke banyak orang. Dia boleh pergi ke LP, dia pergi ke orang-orang yang jatuh. Dia boleh memberitakan firman Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat di mana teman-teman dia yang jatuh, dia sudah kuat karena waktunya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita sendiri belum kuat, jangan lakukan. Tuh, kalau kita sudah punya hubungan intim dengan Tuhan, kita punya kekuatan, maka kehidupan anak saya Widi saat ini menjadi berkat di manapun, di penjara manapun di Indonesia dia pergi, dimanapun dia bicara, orang-orang akan lihat bagaimana seorang penjahat menjadi pendeta, bagaimana dia boleh punya penguasaan diri, dia boleh bebas dari semuanya, karena itu waktunya Tuhan. Jadi melalui buah pertobatan, buah kehidupan anak saya ini, maka kita bisa mengenal bahwa pohon kehidupannya sudah kuat, pohon kehidupannya sudah dikuasai Tuhan. Di dalam pohon kehidupannya Tuhan yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah mendengarkan firman Tuhan, kesaksian saya ini, ayo masing-masing ambil sebuah keputusan untuk boleh membenahi pohon kehidupanmu, untuk boleh membuat pohon kehidupanmu menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan selalu Tuhan menyertaimu. Jangan pernah keluar daripada rencana Tuhan. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.